setelah nanti akan kami dalami, kami pelajari Pak, bahwa peraturan menteri yang masih di bawah undang-undang, kita bisa saja menggugat peraturan menteri itu. Kan PSN ini kan diberikan oleh Pak Jokowi ya. Era Jokowi. Era Jokowi, Presiden Jokowi yang menyerahkannya. Kalau yang tadi mau Bapak gugat kan status PSN-nya ya. Yes. Apakah nanti Pak Jokowi juga akan turut digugat apa gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Saat ini saya kembali sedang bersama seorang advokat senior yang juga presidium dari Forum Aliansi Kampus Seluruh Indonesia atau Forum Aksi, yaitu Bapak Juju Purwantoro. Apa kabar Pak Juju? Alhamdulillah. Baik, ya teman-teman, kita jumpa lagi kita. Iya benar. Saya sering bertemu dengan beliau dan ini podcast yang kesekian ya Pak ya. Iya. Nah teman-teman, kita masih akan berbicara tentang PSN PIK 2 karena ini ada informasi baru yang menarik ya Pak ya. Seperti ini dong full gitu. Ada spanduknya. Iya. Ini ada informasi baru yang menarik, yaitu kemarin pada hari Jumat itu ada deklarasi dukungan dari Kerukunan Mahasiswa dan Pemuda Banten yang mendukung PSN PIK 2. Ini mengejutkan banyak kalangan, termasuk nih dari Forum Aksi, dari Pak Juju dan teman-teman, karena mereka nggak menyangka bahwa ada mahasiswa yang mendukung sebuah proyek yang justru dianggap menzolimi penduduk setempat, sehingga banyak tokoh termasuk dari Forum Aksi yang turun, bahkan Pak Said Didu yang sejak awal ya Pak ya, mendukung masyarakat saat ini harus berurusan dengan hukum karena dilaporkan oleh Pak Mas Kota, yaitu Kepala Desa Belimbing yang juga Ketua Abdesi Tangerang Selatan, dan sekarang ini masih berproses ya Pak ya. Nah, dan banyak reaksi keras dari masyarakat dan tokoh-tokoh nasional ya. Ketua Umum Pejabat Pengacara Jawara dan Umat, yaitu Pak Eka Jaya, bahkan sudah mengatakan bahwa para ulama para jawara di Banten tuh nggak akan diam melihat adanya kezoliman di PIK 2 gitu ya. Bahkan dia sudah mengancam agar Pak Aguan sebagai CEO dari Agung Sedayu Group agar jangan macam-macam di tanah Banten. Nah, sementara kemarin juga aktivis dari Muslim Arbi, maksud saya, itu juga sudah mengingatkan bahwa PIK 2 ini bisa jadi akan memicu perang seperti ketika zaman era Pangeran Diponegoro ya Pak ya. Sehingga dia bilang bisa jadi nih, karena Pangeran Diponegoro itu perang Pangeran Diponegoro itu diakibatkan oleh masalah tanah, bisa jadi PIK 2 ini juga akan menimbulkan perang Diponegoro kedua. Nah, kita akan mengulas deklarasi dari Kerukunan Mahasiswa dan Pemuda Banten ya Pak ya. Iya betul. Karena menurut karena tadi juga saya berbincang dengan Pak Juju mengatakan ini kok aneh ya. Ada mahasiswa yang seharusnya kritis terhadap kebijakan pemuda, betul, yang harusnya kritis kok malah mendukung PSN PIK 2. Nah, Pak Juju silakan Pak, bagaimana Bapak menanggapi hal itu Pak? Iya, baru 2 hari ini ya, dari kelompok yang menamakan diri Forum Pemuda dan Mahasiswa Banten, Pemuda Banten gitu kan. Mereka menganggap bahwa proyek ini sebetulnya tidak melulu negatif ya, persepsi negatif ya, atau menimbulkan suatu akibat buruk terhadap masyarakat Banten dan sekitarnya, tapi justru memberikan peluang positif ya, ya. Antara lain misalnya memberikan lapangan kerja yang baru, membuka lapangan kerja yang baru ya. Seperti ini mereka mengatakan misalnya proyek ini akan membuka katanya ribuan lapangan kerja baru yang sangat dibutuhkan masyarakat, terutama pemuda yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah, katanya ya, kata mereka seperti itu. Selain itu juga berdampak positif. PSN PIK 2 ini tidak hanya sebatas pada penyediaan lapangan kerja, tapi juga pada peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal ya. Dan ini pasti akan meningkatkan atau membantu masyarakat untuk bersaing secara kompetitif di bursa lapangan kerja yang menurut mereka semakin kompetitif. Artinya gini, pendapat kelompok pemuda dan mahasiswa ini tidak melulu
bahwa proyek PIK 2 ini tadi saya katakan berdampak buruk terhadap masyarakat Banten, tapi justru berkontribusi positif. Dia melihat aspek perekonomian masyarakat. Dia melihat aspek positifnya. Aspek positifnya seperti itu. Nah, kan persoalannya kan bukan itu substansi daripada masalah pembangunan PIK 2 Banten ini. Persoalan utamanya adalah upaya-upaya dari konglomerat Aguan itu sebetulnya kan dari sekitar 1.500-an hektar begitu, ya dia kan mengklaim sampai dengan bisa mencapai 10.000 hektar jangkauannya. 100.000 atau 150.000 hektar begitu, sampai dengan perbatasan Jawa Tengah gitu, kan pantai utara Jawa Tengah itu gila itu kan. Padahal sudah dibantah juga oleh peraturan Menko dan Menteri Perekonomian yang bahwa proyek PSN PIK 2 itu khusus memang wilayah yang tadi dikatakan sekitar 1.000 hektar itu ya. Yaitu juga di dalamnya itu cover juga yang namanya mangrove itu, perkebunan kebun mangrove. Kebun mangrove itu Hutan mangrove itu juga di dalamnya, termasuk di dalamnya. Jadi kalau yang peruntukannya untuk PSN 2 itu hanya sekitar 500 hektar aja kira-kira begitu ya, hanya seperti itu. Nah, tapi mungkin menyelam sambil minum air kali ya. Jadi ditiup-tiupkan oleh konglomerat Aguan ini, dikiranya rakyatnya tidak kritis terhadap masalah itu, ya. Jadi klaim saja sampai sekian ribu hektar dari PIK 1 sampai dengan PIK 10 gitu kalau nggak salah. Seperti itu. Padahal PIK 1, PIK 2 saja belum selesai. Begitu. Sebetulnya kalau kita mau melihat, misalnya kita ambil contoh, misalnya pemerintah mau menciptakan lapangan kerja, kan dia bicara tentang aspek tenaga kerja ya. Seharusnya kan penciptaan lapangan kerja itu tidak harus dengan menggusur kehidupan orang, tidak harus ada yang dikorbankan, seperti itu kan seharusnya ya. Iya. Dengan rencana PIK 2 itu rencana mereka ini akan menggusur ribu hektar dan juga mengambil alih tanah-tanah rakyat. Betul. Ya, secara paksa begitu, dengan iming-iming, dengan penawaran yang harga 20.000, 30.000 sampai 50.000 maksimal, seperti itu kan. Itu jauh di harga pasaran kan. Faktanya kan seperti itu. Jadi diiming-iming rakyat itu akan diambil alih atau dibeli tanahnya, seolah seperti itu. Padahal kesepakatan itu tidak seperti itu. Rakyat itu tidak mau dengan harga segitu, tidak sepakat gitu. Tapi kan ada pemaksaan di situ. Preman-preman dikerahkan, sampai notarisnya pun bawa mesin ketik ya untuk mengetik. Itu kebangetan sekali begitu. Iya, Pak. Kalau sebenarnya gini, mereka bicara tentang masalah akan terciptanya lapangan kerja. Tapi di satu sisi ada rakyat yang terjolimi, ada yang tanahnya diambil, rumahnya diambil. Nah, bisa nggak sih dibilang bahwa mereka ini hanya berpikir lapangan kerja, tapi mereka tuh berharap di atas penderitaan orang? Bisa nggak seperti itu? Iya, kalau bicara lapangan kerja atau potensi akan ada lapangan kerja, itu kan sifatnya proyek. Iya. Ya kan? Proyek PIK lah, katakanlah begitu, PIK 2 dan seterusnya. Namanya proyek itu Pak, kan tidak ada yang yang bertahan lama itu, ya, untuk selamanya, tapi sifatnya temporer gitu. Jadi pada saat proyek itu ada, mungkin merekrut tenaga kerja lokal terutama, katanya dia kan akan menyerap tenaga kerja lokal. Tapi begitu proyek selesai, terus mereka nggak ada jaminan. Di dalam hukum tenaga kerja pun sangat mungkin dan legal gitu kalau mereka melakukan suatu kontrak kerja temporer, itu kontrak kerja antar waktu Pak. Jadi proyek selesai ya selesai. Atau mungkin mereka nggak menyadari ya bahwa proyek ini akan membangun perumahan elit, di mana isinya adalah orang-orang kaya. Sementara orang-orang kita hanya akan menjadi pembantu di situ. Nah, sementara yang tergusur pun belum tentu dapat kerja di situ. Iya kan Pak? Sudut pandang si pemuda dan mahasiswa ini tidak sampai ke sana. Mereka hanya melihat bahwa ada peluang tenaga kerja, peluang kerja buat masyarakat sipil. Mereka tidak melihat apa sih sebetulnya substansi PIK 2 itu, apa yang dibangun dan apa akan dibangun, untuk apa bangunan itu. Itu kan akan berdampak negatif ke depannya. Dan kita tahu persis ya, harga rumah yang nanti akan dijual itu, ya kan Pak?
Iya, itu bisa di atas 1 M sampai di atas 1 M. Dan kita percaya bahwa kita yakini saat ini siapa masyarakat lokal yang mampu beli rumah dengan harga 1 miliar, 2 miliar dan seterusnya itu, Pak. Nggak mampu mereka yang beli, artinya orang-orang keturunan asing itu, keturunan Cina yang mayoritas. Artinya masyarakat lokal juga akan tergeser. Dan seperti iya, belum tentu juga belum tentu juga mereka dapat pekerjaan di situ. Iya. Kalau kita lihat dikatakan masyarakat sama mahasiswa pemuda, kita akan dapat peluang kerja. Kalian kerja kan saya katakan. Iya. Antar waktu. Antar waktu kalau dalam hukum tata kerja tuh pekerjaan antar waktu, PAW. Gitu, Pak. Apakah setengah tahun, apa setahun? Selesai. Kayaknya mereka tuh nggak berpikir ini ada orang yang haknya dirampas gitu ya, Pak ya. Dampak negatif yang lebih luas dia tidak melihat ke sana. Ini mungkin bayar nih, Pak, ada order nih. Ada order dari kelompok tertentu ya tuh yang berkepentingan terhadap proyek itu. Ya kemungkinan besar ya para konglomerat itu. Bagaimana seorang pemuda katanya mengklaim dirinya pemuda masyarakat tidak berpikir secara lebih luas ya berpikir bagaimana masa depan rakyat dan bangsanya terhadap proyek itu. Dia berpikir sempit bahwa nanti dengan adanya proyek ini banyak bursa kerja nih, banyak kesempatan kerja, banyak lowongan kerja. Hanya itu saja, Pak. Pak, kan kita tahu nih banyak yang menentang PIK 2. Lalu tiba-tiba muncul kelompok ini. Kira-kira akan terjadi gesekan nggak tuh di antara dua kelompok itu? Kemungkinan terjadi gesekan mungkin saja, Pak ya. Sedangkan yang tadi Bapak katakan kepala desa siapa namanya, Pak? Mas Kota. Mas Kota ya. Mas Kota itu kan sudah jelas pasang spanduk kan. Ini Pak Saidudi juga memperlihatkan spanduk itu dipampang di kantornya, ya kan? Bagi warga atau masyarakat yang ingin menyelesaikan masalah pembayaran segala macam itu diketahui oleh si kepala desa itu, Mas Kota itu. Kan itu kan secara tidak langsung melibatkan diri. Dan bagaimana seorang Mas Kota itu kemudian dia mengajak, silakan kalau Pak Saidudi mau berunding itu apa? Berunding bukan berkepentingan rakyatnya, malah menjual tanah-tanah rakyatnya yang akan merugikan rakyatnya sendiri, yang harusnya dia lindungi, Pak, dibela sama kepala desanya itu. Pak, munculnya kelompok mahasiswa dan pemuda ini merupakan indikasi mulai adanya pemecah belahan nggak sih di antara masyarakat? Saya pikir seperti itu. Artinya kita nggak tahu ya dari mahasiswa mana atau universitas mana, kan mahasiswa kan, pasti ada universitas mananya. Kemudian yang mengklaim dirinya mereka sebagai pemuda yang mana juga. Tinggalnya di mana? Tinggal juga dari mana mereka. Mereka nggak berani atau belum berani menunjukkan saya dari universitas anu. Harusnya jelas dong. Mahasiswa kan dari universitas mana? Begitu, hanya dimanfaatkan atau saya sebut oknum-oknum yang bayaran lah seperti itu, yang mengaku-ngaku sebagai mahasiswa kelompok pemuda. Kira-kira seperti itu, Pak. Kan banyak yang menuduh bahwa bangsa kita ini mentalnya mental inlander gitu ya. Apakah dengan munculnya kelompok ini, mahasiswa dan pemuda ini membuktikan memang di masyarakat kita ada yang mentalnya kayak gitu? Ya ini contoh konkret sebetulnya. Jadi kalau ada istilah yang bangsa kita bangsa tempe kan gitu, Pak. Dulu gitu, Pak ya. Betul. Bangsa inlander ya, munafik gitu ya, seperti itu. Udah, kita ini bangsa yang besar, ya, bangsa Indonesia gitu adalah bangsa yang beradab gitu, berdaulat, kemudian juga beragama, itu penting, Pak. Jadi kalau masih ada istilah-istilah tadi itu, Bapak bilang inlander, bangsa yang mudah dipengaruhi gitu ya oleh pihak lain. Dan ini kita harus sadar gitu bahwa ini ada persoalan bahaya nih, Pak. Bahaya intervensi asing, bangsa asing tanda kutip Cina begitu ya. Di mana sekarang ini fakta daerah PIK, Pondok Indah Kafuk itu 1, 2 dan seterusnya itu nanti akan dikuasai oleh mayoritas bangsa turunan Cina. Pak, ada yang mengatakan gini, PIK 2 ini kayaknya nggak jauh-jauh beda sama Meikarta yang gagal itu. Bapak sependapat ya bahwa di Meikarta juga tuh katanya isunya akan menjadi tempat orang-orang Cina dari Cina daratan tinggal di sana, dan kemungkinan juga di sana ada kantor-kantor dari di PIK juga akan kayak gitu. Kita sudah belajar dari pengalaman Meikarta itu, yang pada awalnya, sedemikian menggebu-gebu ya, mereka memasarkan marketing dengan yang besar-besaran gitu kan,
bangsa kita sendiri banyak yang beli, Pak. Apartemen-apartemen yang sana itu ya dijual dengan harga miring, katanya harga murah. Itu berbondong-bondong pada beli lahan dan apartemen di Mekarta tadi. Itu dekat Purwakarta, Pak ya? Cikarang, dekat Cikarang kan. Faktanya karena tujuannya seperti itu, karena ada juga intervensi dari konglomerat, ya pada akhirnya gagal juga, Pak. Nggak jelas gitu, peruntukannya untuk siapa itu. Apakah kita akan mencontoh seperti itu? Sudah ada contoh yang konkret ya, Pak ya? Seperti Mekarta itu dengan di PIK 2 ini. Jadi menurut Bapak ada kemungkinan karena ini penentangan terhadap PIK 2 pun kencang sekali, bisa jadi PIK 2 juga bisa gagal ya? Bisa gagal. Kalau identitas soal PIK 2 atau PIK 1 itu sudah jelas, Pak, konkret, Pak. Di sana kan udah kita lihat sama-sama dibangun patung naga, Pak. Iya, luar biasa besar. Luar biasa itu. 100 meter lebih ya, Pak ya, panjangnya. Tingginya juga hampir 5 meter lebih, kira-kira seperti itu. Nah, itu kan udah mencolok, udah jelas, Pak. Iya. Itu simbol-simbol. Iya. Simbol-simbol bangsa Cina ada di sana buat apa itu? Ini di Indonesia, di Jakarta. Nggak ada nasionalisnya, Pak ya. Nggak jelas. Pancasila kenapa nggak? Iya. Dua Pancasila aja sih itu dibangun, Pak. Iya, Pak. Masalahnya kan gini, kalau Mekarta itu gagal karena dia nggak statusnya PSN gitu ya. Oke. Nah, PIK 2 ini statusnya PSN. Jadi kemungkinannya kayaknya gagalnya kecil ya, Pak. Karena dengan status PSN dia tuh punya keistimewaan nih, seperti antaranya dengan cara seperti ini kan. Status PSN itu kan bisa kan ada tokoh kita juga mengatakan itu salah satu penyeludupan hukum ya dengan menggunakan status PSN tadi. Nah, saya juga sebagai orang hukum mengatakan bahwa kalau kita mengacunya kepada peraturan Menko ya, Pak, peraturan Menko, Menteri Koordinator Perekonomian yang mengacu kan peraturan Menko itu masih di bawah undang-undang ya, Pak ya, di bawah undang-undang, sehingga ini potensi menurut saya terindikasi akan ada penyimpangan gitu, Pak. Karena dia ketentuan permen itu masih di bawah undang-undang. Iya. Lagi pula kalau kita merujuk dari kata proyek strategis nasional, kan jelas sekali orientasinya. Karena proyek strategis dia tuh akan berorientasi untuk mensejahterakan rakyat, meningkatkan perekonomian dan segala macam. Tapi kalau yang terjadi sekarang, PSN PIK 2 itu justru akan memiskinkan rakyat kan? Mungkin itu yang disebut penyeludupan hukum ya. Makanya Permenko tadi tujuan utamanya adalah tadi Bapak bilang itu, ya kan, paling tidak dia bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat lokalnya, ya, dari segi perekonomian, sarana dan prasarana juga dibangun. Tujuannya seperti itu. Tapi kalau ini kita lihat sudah ada contoh konkretnya di PSN 1 itu, kalau akhirnya diperuntukkan bagi sekelompok, ya, perumahan-perumahan itu sekelompok kecil, orang-orang keturunan begitu dengan rumah-rumah, kita tidak mungkin atau tidak bisa menyentuh, Pak. Kalau kita cuma main ke PSN 2 itu kita diteliti sedemikian rupa, Pak ya, sedemikian ketat gitu, ya. Dari mana mau kemana, dan pintu-pintunya juga, gerbang-gerbangnya juga dibatasi begitu, sedemikian ketat begitu. Itu sedih loh, Pak. Sementara itu ada di negara kita Indonesia. Dan kalau ini akan terjadi lagi PIK 2, PIK 3 dan seterusnya, apa yang akan terjadi dengan bangsa ini gitu. Artinya memang status PSN-nya harus dicabut ya, Pak ya. Menurut kami harus cabut, dan setelah nanti akan kami dalami, kami pelajari, Pak, bahwa peraturan menteri yang masih di bawah undang-undang, kita bisa saja menggugat peraturan menteri itu. Kan PSN ini kan diberikan oleh Pak Jokowi ya. Era Jokowi. Era Jokowi, Presiden Jokowi yang waktu menyerahkannya. Kalau yang tadi mau Bapak gugat kan status PSN-nya ya. Apakah nanti Pak Jokowi juga akan turut digugat apa gimana? Mau nggak mau, ada upaya-upaya hukum seperti itu. Jadi banyak sekali kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan Jokowi yang sangat merugikan rakyat dan bangsa Indonesia, gitu, Pak. Selama 10 tahun loh, Pak. Jadi indikasi terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Jokowi itu sangat mungkin untuk beliau kita gugat juga. Jadi artinya sekarang ini akan digugat itu status PSN-nya ya? Status PSN. Itu kemana, Pak? Ke pengadilan atau ke PT UN atau kemana? Ya, nanti ada beberapa upaya gitu yang dimungkinkan. Kalau secara pidana tentunya ada pelanggaran hukum di sana, kita akan proses misalnya melalui laporan polisi, ya. Ini biar polisi akan menuntaskan. Tapi kalau secara perdata kita bisa langsung gugat itu pengadilan negeri. Bukan ke PT UN ya, bukan ya? PT UN sudah lewat kan, ke PT UN ada batasnya, Pak. Ya, ada batasnya
keluarnya peraturan menteri, peraturan presiden gitu ya, peraturan di Kepres ya, itu di bawah undang-undang itu ada batas waktu sampai 3 atau 4 bulan itu setelah keluarnya itu, setelah lewat itu maka tertutup kemungkinan untuk menggugat gitu. Iya, teman-teman, kalau teman-teman pernah membaca tulisannya Bapak Antoni Budiawan ya, seorang ekonom yang juga seorang pemerhati politik, dia juga mengatakan bahwa pemberian status PSN ke PIK 2 ini sebetulnya melanggar karena PSN hanya boleh digunakan untuk proyek-proyek yang dari pemerintah, betul, entah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bukan untuk swasta, betul ya Pak ya? Iya, peruntukan ini sebetulnya ya tadi istilah terjadi penyelundupan hukum, iya. Jadi disalahgunakan sebetulnya Pak. Nah, di mana sebetulnya lebih utama PSN itu adalah untuk lebih kepada perkembangan dan kemajuan masyarakat sekitarnya ya, gitu kan begitu Pak. Jadi bukan seperti PSN PIK 2, PIK 1 ini. Itu tujuannya jelas ya, diperuntukkan kepada siapa, kan kita udah bisa melihat itu Pak. Betul. Seperti itu. Iya. Ya, satpamnya, kapasitas pengamanannya, begitu kan? Nah, itu sudah jelas. Jadi kalau kita coba main-main kenapa? Waduh, bisa seorang saya di 2 aja disuruh usir Pak. Pak buat apa? Perlunya Pak, kalau tidak ada kepentingan silakan. Wah, mantan pejabat aja seperti itu. Gimana kita ke sana Pak? Iya, benar. Seperti itu. Udah kayak negara dalam negara kan gitu istilahnya kan. Seperti itu. Iya, memang Pak Jokowi itu teman-teman semua meninggalkan banyak sekali permasalahan. Bukan hanya PSN ya yang di PSN PIK 2, tapi juga dia meninggalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Wajib dituntut Jokowi itu, wajib dituntut secara hukum. Dan sekarang anaknya juga udah jadi wapres, Fufu-Fafa itu. Nah, kita juga tetap menuntut yang bersangkutan jangan tenang-tenang aja gitu. Kesalahannya jelas-jelas tuh, Survei mengatakan 99%. Ya Pak ya. Nah, itu postingannya itu memang postingan dari si Gibran itu. Ya teman-teman, memang yang dikhawatirkan kenapa Pak Jokowi memberikan status PSN untuk PIK 2 ya, karena bos dari pengembang PIK 2 yaitu Aguan merupakan koordinator investor di IKN. Dan kita tahu IKN ini kemungkinan potensinya mangkrak ada luar biasa. Gimana Pak? Balas budi apa? Bisa jadi karena IKN-nya mangkrak, sehingga kemungkinan rugi akhirnya digantikan ke sana. Banyak yang curiga seperti itu sih sebetulnya. Iya, betul. Kenapa tidak gitu ya? Karena memang kalau kita mengandalkan APBN kan berat Pak. Tidak mungkin juga cuma diandalin dari anggaran negara gitu kan? Iya, Pak. Tadi kan Bapak mengatakan yang kayaknya ini kerukunan mahasiswa dan pemuda Banten tadi itu hanya melihat dari satu aspek tapi tidak melihat aspek yang lain yang sebetulnya lebih penting, lebih urgent gitu ya, dibanding penyediaan lapangan kerja kalau nanti proyek ini jalan gitu ya. Barangkali Bapak ada ini Pak, ada pesan atau apa buat mahasiswa dan pemuda Banten? Iya, tadi yang mereka yang mengklaim sebagai pemuda dan mahasiswa Banten, berpikirlah secara clean and clear gitu ya, bahwa kalian kalau memang mengklaim sebagai pemuda dan mahasiswa Banten itu berpikir jauh ke depan gitu ya. Prospek buat para mahasiswa dan pemuda ke depan ini seperti apa terhadap PSN itu, proyek strategi nasional yang ada di Banten itu. Jangan berpikir pendek ya. Kan mereka berpikir pendek, kita berpikirlah ke depan, ke belakang akan seperti apa Banten dan masyarakat Bantennya dengan tanah-tanahnya mereka yang akan dipaksa dijual dengan harga murah itu, seperti itu. Iya, ya jangan sampai penjoliman itu yang terjadi Banten, justru kalian harus bela. Iya, gitu. jangan sampai ada prospek pekerjaan di masa depan, tetapi prospek itu dengan mengorbankan masyarakat, sehingga masyarakat yang tadinya punya rumah menjadi tidak punya rumah. Itu sama dengan memiskinkan lahan-lahan pencarian untuk pencarian hidupnya Pak ya, dijual kan, jadi tidak bisa penghasilan lagi kan. Kalau digantinya dengan harga pasaran, it's okay, sehingga ketika masyarakat tergusur dari situ, dia masih bisa membeli rumah yang lain, masih bisa melanjutkan hidupnya, beli lahan yang lain, betul, bisa melanjutkan hidupnya, bisa membuka usaha juga barangkali. Tapi kalau dengan harga 50 dan jangan lupa Pak, nelayan-nelayan itu tidak seluruhnya punya lahan Pak, nelayan itu. Nelayan juga akhirnya mati juga Pak, betul, tergeser juga. Buat alih profesi juga buat mereka susah, karena ya kayak kita lah, kalau Bapak pengacara tiba-tiba harus beralih profesi
masih susah gitu ya. Itu juga harus dipikirin oleh teman-teman. Pak, tapi saya mau lanjut lagi, kapan sih kira-kira menggugatnya? Ya, kita sedang berunding dengan rekan-rekan, kita sedang siapkan langkah-langkah apa yang kira-kira memang jitu gitu Pak ya, untuk kita ajukan gugatan gitu. Tapi pasti itu sedang kita bicarakan ya, itu pasti pasti ya. Iya teman-teman semua, memang kita harus berpihak kepada orang-orang yang dijolimi. Orang yang dijolimi, betul. Apalagi kalau kita beragama Islam ya, kan ada amar ma'ruf nahi munkar. Iya, Pak Said Didu sedang melakukan itu. Sedang melakukan itu. Amar ma'ruf nahi munkar tadi Pak. Iya, tapi yang penting sebetulnya kita ini punya presiden baru sekarang. Ya. Nah, presiden itu punya posisi yang sangat strategis untuk bisa menyelesaikan masalah ini, yaitu Pak Presiden Prabowo Subianto. Yang di dalam setiap pidato dan pernyataannya akan berada di pihak kaum lemah, pihak rakyat yang miskin, akan menegakkan hukum, sesuai dengan ajasnya kita negara hukum seperti itu. Itu harus dibuktikan, Pak. Iya. Dan kita semua berharap Pak Prabowo bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Kita membutuhkan lapangan pekerjaan ya, Pak. Amin. Kita membutuhkan pembangunan, tapi tidak dengan mengorbankan rakyat. Iya betul, setuju. Betul. Nah, karena bagaimanapun seorang presiden dan juga negara punya kewajiban untuk mensejahterakan, bukan memiskinkan ya Pak. Betul. Ya? Iya. Menyengsarakan lagi. Betul. Pak Juju, makasih Pak. Sama-sama. Iya. Nah teman-teman semua, kita akan bertemu lagi pada podcast selanjutnya. Kalau ada yang salah dari podcast ini, silakan dibenarkan gitu ya. Mungkin bisa melalui komentar di bawah. Nah, kalau ada khilaf dan salah kita juga dimanfaatkan, maafkan ya. Kita bertemu lagi pada podcast yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.